Universitas Majen Sungkono yang terletak di Jalan Irian Jaya, nomor 4 Kranggan, Kota Mojokerto. Adapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kali ini kita akan bertemu kuliah melalui video, yaitu pertemuan keempat. Dan mudah-mudahan adik-adik sekalian pada hari ini sehat walafiat dan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu saya sampaikan bahwa untuk hari ini kami akan membahas materi pokok, yaitu usaha yang baik dan usaha yang potensial. Jadi ketika kita berbicara tentang usaha, maka dua inilah menjadi pengusaha yang baik atau usaha yang potensial. Kemudian kompetensi dasarnya adalah merencanakan produk usaha, dan indikatornya penjelasan ciri-ciri usaha. Yang pertama kita mulai ke acara pembahasan, yaitu ciri-ciri peluang usaha ada dua, yaitu peluang usaha yang baik, kemudian peluang usaha yang potensial. Nah, apa yang dimaksud dengan usaha yang baik? Yang pertama adalah sifatnya orisinil. Nah, ini sifat orisinil ini adalah hasil daripada kreatif itu sendiri, hasil pemikiran sendiri, kemudian modifikasi dan kombinasi. Nah, ini adalah termasuk ciri-ciri usaha yang baik. Ada nomor satu, orisinil. Nah, yang kedua, ketika barang itu orisinil, produk kita sendiri, dan pasti mampu bersaing di pasaran dan menjaga kualitas agar produk-produk kita yang orisinil ini bisa dijaga kualitasnya sehingga mampu bersaing di pasaran dan selalu laku. Nah, karena apa? Kita dengan yang namanya bersaing, mereka juga punya produk orisinil, kita juga punya produk orisinil, maka kita ketemu di pasar, maka kita harus bagaimana menjaga kualitas sehingga produk kita menjadi laku di pasaran. Kemudian yang ketiga, seorang usaha yang usaha yang baik adalah selalu dia percaya diri di dalam pekerjaannya. Jadi pengusaha yang baik itu harus mampu meyakini, yakin kepada dirinya dan bekerja tidak setengah-setengah. Jadi tidak boleh kita bekerja hanya coba-coba, tetapi kita merencanakan secara matang, maka usaha ini disebut usaha yang baik. Kemudian yang keempat adalah sesuai dengan fashion. Jadi dikerjakan setiap hari sesuai dengan keahliannya. Jadi seorang pengusaha usaha itu harus punya keahlian. Jadi keahlian itu bermacam-macam. Ya, kalau kita melihat apa keahlian saudara, kenapa ada perguruan tinggi mencetak seorang ahli, orang-orang ahli di bidang farmasi, di bidang akuntansi, di bidang manajemen, di bidang produksi, di bidang teknik. Semuanya mempunyai keahlian dan saling membutuhkan. Seorang apoteker, dia punya keahlian, tetapi dia tidak mengambil keahlian itu untuk berdagang. Maka keahlian itu bisa bermerger dengan seorang yang punya manajemen. Maka seorang ahli manajemen bisa bekerja sama dengan seorang farmasi membuat sebuah usaha yang disebut usaha apotek.
maka ini bisa jadi keahlian seorang farmasi yang tidak diambil untuk bekerja sebagai seorang pedagang atau seorang membuat usaha, maka ini bisa diambil oleh seorang punya keahlian lain, seorang manajemen. Jadi orang punya apotek itu yang punya keahlian itu aja apotekernya. Karena seorang apoteker tidak diambil keahliannya, maka seorang yang punya uang, seorang manajemen lah yang mengambil. Maka kita bisa merger, kita bayar seorang apoteker untuk mengelola toko kita dan untuk mengawasi penjualan kita hanya memanajemen saja. Nah, kemudian seorang akuntansi ahli bidang ini juga sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat di dalam membuat sebuah kebijakan. Ya, kalau tadi saya jadikan satu antara seorang profesi seorang apoteker dan seorang manajemen yang sudah bekerja sama. Kedua-duanya ini punya keahlian. Kalau seorang manajemen, seorang yang ahli dalam mengorganisir orang, merencanakan, seorang apoteker ahli dalam bidang penjualan obat, tapi mereka tidak ahli dalam bidang akuntansi. Kalau toh itu katakan sebuah perusahaan besar, pasti membutuhkan seorang akuntan. Maka akuntan inilah yang bekerja membuat sebuah laporan di dalam membuat kebijakan daripada kedua perusahaan ini, kedua profesi ini, sehingga mereka juga bisa rekrut untuk bekerja sama mendirikan sebuah perusahaan. Sehingga seorang akuntan, seorang yang membuat sebuah tentang merencanakan tentang berapa modalnya, berapa asetnya, berapa kita harus hutang, berapa kita harus satu bulan volumenya. Nah, mereka yang membuat. Nah, ini maka manusia itu adalah makhluk sosial dan saling membutuhkan sesuai dengan profesinya masing-masing. Kemudian usaha yang baik adalah layak teruji di lapangan. Ya, kita membuat contoh, testimoni di lapangan ini kita butuhkan agar kita bisa selalu memperbaiki kualitas kita. Kemudian apa yang disebut usaha potensial. Nah, ini tadi saya sampaikan. Ini usaha potensial ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan barang yang tidak mudah didapat, ya, tidak mudah disaingi dan akan selalu berkembang. Kemudian usaha yang potensial itu adalah usaha yang tidak musiman, usaha terus menerus, selalu berjalan, tidak memandang musim. Nah, apa kita lihat di lapangan? Seperti kebutuhan pokok. Ini adalah usaha yang tidak musiman, selalu dibutuhkan orang. Kebutuhan manusia, kebutuhan kesehatan, kaitannya dengan tadi, keahlian dengan usaha farmasi tadi. Kebutuhan kesehatan, kebutuhan pokok, kebutuhan wisata. Ini adalah usaha yang selalu berkembang dan terus-menerus tidak memandang musim. Kemudian ketika kita menjadi seorang usaha yang potensi, maka mereka mampu mendeteksi ke depannya. Kita mau usaha apa, kita mau bagaimana, sebuah kebijakan regulasi kita sudah bisa membaca tentang aturan pemerintah. Karena apa? Usaha tidak bisa lepas dari sebuah aturan. Kalau itu termasuk perizinan, termasuk harga, ada kebutuhan pokok yang harus dikontrol oleh pihak regulasi agar masyarakat bisa terlindungi dengan kebutuhannya itu. Nah, kemudian tentang usaha yang selalu dikeluhkan oleh pengusaha muda, yaitu modal. Nah, perlu saya sampaikan bahwa ketika kita mempunyai keahlian, ya, keahlian ini bisa dapat dari mana saja, dari sekolah. Nah, ini suatu testimoni yang harus ada seorang pengusaha muda yang dulunya sebagai karyawan. Dia di dalam obsesi hidupnya, dia ingin jadi pengusaha. Nah, tapi dia hanya punya keahlian di bidang seorang manajemen. Ya, mereka anak muda ini ahli di bidang manajemen. Kemudian bekerja di perusahaan karena dia mengamati sebuah produk, karena dia bagian marketing. Maka setelah dia itu ahli tentang produk itu dan marketingnya,
kebetulan dia bagian marketing, maka dia mencoba mendirikan sendiri. Nah, dia lulus masih muda dan ini sukses. Nah, dia berkembang karena keahliannya itu dipulih dari perusahaan, kemudian dibuat sendiri, dan mereka bisa memodifikasi lebih kualitas dari perusahaan yang diinduknya. Nah, itulah dan setelah itu maka modal dia akan datang. Maka banyak pemilik uang untuk melamar, memberikan modalnya untuk pada beliau. Bahkan kata Bob Sadino, ya, modal usaha itu modal dengkul. Kamu nggak punya dengkul aja itu bisa pinjam dengkulnya orang lain. Nah, ini ada filosofi Bob Sadino bahwa kita usaha itu maka kita harus giat dan ahli, maka modal itu akan datang. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.